Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Ilmu Tauhid yang diampu oleh Bapak Fakih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang pengertian tauhid, pengertian ilmu kalam, persamaan dan perbedaan ilmu kalam dan ilmu tauhid, dan aliran-aliran ilmu kalam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu tauhid. Kata tauhid berasal dari kata bahasa Arab yaitu wahada yuwahidu dan tauhidan, yang memiliki arti menjadikan sesuatu satu atau esa. Secara istilah, tauhid adalah suatu ilmu disiplin. Dan menurut Hasbi As-Siddiqi, ilmu tauhid ialah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan, seperti dalil nakli, dalil akli, dan maupun dalil wijani. Pengertian tauhid yaitu percaya adanya wujud Allah, sifat-sifat tidak ada sekutu baginya, baik zat, sifat maupun perbuatannya. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu tauhid ialah ilmu yang membahas tentang ketuhanan Allah, baik berhubungan dari zatnya, perbuatannya, dan maupun dengan hambanya, dengan menggunakan akidah agama dengan dalil yang meyakinkan. Yang kedua yaitu pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam dalam bahasa Arab kalam yang diartikan sebagai yakni sabda Tuhan dan kata-kata manusia. Ilmu kalam dimaknai dengan ilmu pembicaraan karena dengan pembicaraan pengetahuan ini dapat dijelaskan. Ilmu kalam adalah ilmu yang dikaitkan dengan Allah, perbuatan, dan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu, ilmu kalam bisa disebut juga ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip agama dan pokok-pokok agama Islam dengan benar, di mana hal itu merupakan bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan ilmu kalam dan ilmu tauhid. Sebenarnya di antara ahli tidak membedakan antara kedua ilmu tersebut, karena kedua ilmu tersebut pembahasannya sama-sama berorientasi pada akidah sebagai dasar dari ajaran suatu agama. Akan tetapi, kedua ilmu tersebut berbeda penekanannya. Kalau ilmu tauhid lebih menitik beratkan kepada bidang materi dari akidah, seperti kupasan mengenai rukun iman dengan segenap aspeknya. Sedangkan ilmu kalam lebih menitik beratkan analisisnya pada pengkajian macam-macam aliran akidah atau firqah yang ada dalam Islam, dengan menggunakan pencatur dan pendapat masing-masing aliran tersebut. Yang keempat, aliran-aliran ilmu kalam. Ada aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, aliran Mu'tazilah, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan aliran Syiah. Yang pertama, aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari Jabara, yang artinya memaksa. Imam Al-Shahrasitani memaknai al-jabar dengan menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia tidak mempunyai kebebasan dan dalam berbuat sesuatu. Manusia menjadi terpaksa atau majbur dan tidak memiliki kemampuan, diibaratkan manusia seperti wayang dan Allah sebagai dalangnya. Yang kedua adalah aliran Qadariyah.
Qadariyah berasal dari kata qadara yang mempunyai beberapa arti, yaitu kuasa atau mampu memuliakan, ketentuan atau ukuran, dan menyempitkan. Menurut istilah, Qadariyah adalah kelompok yang menolak qadar atau ketetapan Allah, yakni kelompok yang tidak percaya adanya ketetapan Allah terhadap segala urusan. Menurut aliran ini, tiap hamba Allah adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dia dapat berbuat segala sesuatu atau meninggalkan atas kehendak mereka sendiri. Menurut Hasan Nasution, kemunculan Qadariyah erat kaitannya dengan masalah perbuatan manusia, bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Dalam pemahaman kaum Qadariyah, manusia ini merdeka dalam tingkah lakunya. Ia berbuat baik atas kehendak dan kemauan mereka sendiri, dan ia berbuat jahat atas kemauan dan kehendak mereka sendiri. Dapat disimpulkan bahwa Jabariyah dan Qadariyah adalah dua aliran ilmu kalam yang kemunculannya merespon perbuatan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazalah yang memaknai memisahkan diri. Kata ini berasal dari ucapan Hasan al-Basri, dialamatkan kepada Hasil bin Atta. Hasan Basri mengucapkan yang dilontarkan di tengah halaqah Masjid Barqah. Ketika halaqah tersebut sedang asik mempermasalahkan apakah orang mukmin yang melakukan dosa besar tetap mukmin ataukah sudah menjadi kafir. Ketika Hasan al-Basri masih berpikir tentang jawaban dari pertanyaan tersebut, Wasil bin Atta, salah satu peserta dari halaqah tersebut, melontarkan pendapatnya dengan mengatakan, saya berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukanlah kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya, tidak mukmin dan tidak kafir. Yang keempat, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berarti pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Jamaah berarti sahabat Nabi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengandung arti penganut sunnah atau iktikad Nabi dan para sahabat beliau. Ahlus Sunnah sering juga disebut dengan Sunni dan dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu secara khusus dan umum. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syiah, dan pengertian umum Mu'tazilah sebagai mana juga Al-Asy'ariyah masuk dalam barisan Sunni. Sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berbeda dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan Mu'tazilah. 5. Aliran Syiah. Istilah Syiah berawal dari kata Syiah Ali atau pengikut Ali. Ali yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib, keponakan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Syiah menurut etimologi bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Menurut terminologi, Syiah ialah mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucu peninggalannya. Ada teori lain yang menyebutkan kemunculan Syiah terkait persoalan politik yang mengiringi, seperti peristiwa Sakifah yang menobatkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dan keterlambatan Ali bin Abi Thalib dalam membaiat Abu Bakar. Adapun keyakinan kaum Syiah tentang kenabian, yaitu 1. Jumlah nabi dan rasul Allah ada 124.000. 2. Nabi dan rasul terakhir ialah Nabi Muhammad SAW.
3. Nabi Muhammad SAW suci dari segala aib dan tiada cacat apapun. Keempat, ahlul baitnya, yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan 9 iman dari keturunan Husain dan manusia suci. 5. Al-Quran ialah mukjizat kekal Nabi Muhammad SAW. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.